Nabi Idris itu bukanlah Khanuk yang kita ceritakan di awal tadi, tetapi Nabi Idris itu adalah nama lain daripada Nabi Ilyas, ya, dari kalangan Bani Israel. Ini ada pendapat yang seperti itu juga. Nanti di akhir kita akan bahas, ya, pendapat ulama kenapa kok mereka bisa berpendapat seperti itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi pendapat yang azhar, pendapat yang paling jelas, yang paling sahih, dan ini pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Nabi Idris alaihissalam memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Ya, memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit, ya. Nah, ada perbedaan pendapat lagi di dalam Jami'ul Ahkam del Qurtubi, yaitu ada perbedaan pendapat lagi, apakah Nabi Idris alaihissalam itu diangkat sebagaimana diangkatnya Nabi Isa alaihissalam yang dalam keadaan masih hidup sampai sekarang. Apakah dia itu dicabut nyawanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala baru kemudian diangkat? Nah, pendapat yang paling sahih dari beberapa riwayat adalah Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, tetapi dicabut nyawanya ketika Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat, ya. Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketinggian martabat Nabi Idris ini telah ditegaskan di dalam kitab As-Sahihaini, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, tentang hadis Isra dan Mi'raj, bahwa Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Nabi Idris yang berada di langit keempat, ya, yang berada di langit yang keempat, ya. Dan juga ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab, salah seorang sahabat, ya, yang saat itu aku bersama mereka, ya. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, apa makna firman Allah kepada Idris, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Ka'ab menjawab, Allah telah memberi wahyu kepada Idris dengan firman-Nya, sesungguhnya aku telah mengangkatmu setiap hari seperti amal seluruh anak keturunan Adam, dan aku menyukaimu untuk menambah amalanmu itu, ya. Selanjutnya seorang temannya dari kalangan malaikat menemui beliau Nabi Idris, ya, seraya berkata, sesungguhnya Allah telah mewayukan kepadaku begini dan begini, ya. Jadi Nabi Idris ini diceritakan berteman dengan seorang malaikat, ya. Nah, di sini tidak dijelaskan malaikat siapa itu, tetapi saya mendapatkan di dalam kitab Jami'ul Ahkam del Qurtubi bahwasanya malaikat yang mengangkat Nabi Idris ini adalah malaikat pembawa matahari, dan dia berteman dengan malaikat yang membawa matahari. Kenapa, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Suatu saat Nabi Idris keluar dari rumahnya, ya, ketika dia keluar dari rumahnya, kemudian kulitnya ini terkena panasnya matahari. Maka dia bilang, Masya Allah, panas sekali matahari pada hari ini. Maka Nabi Idris ketika itu teringat dengan bagaimana sih susahnya tugasnya malaikat yang bertugas untuk menjaga atau mengangkat matahari, ya, menurut Nabi Idris. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, ringankanlah matahari ini dan kurangilah panasnya kepada malaikat yang sudah menjaga, yang engkau perintahkan untuk menjaga matahari ini. Maka tiba-tiba, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini merasa bahwasanya panasnya itu berkurang dan juga beratnya itu semakin ringan. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini matahari menjadi ringan? Ya, maka Allah menjawab, wahai malaikat, sesungguhnya hambaku Idris berdoa kepadaku, ya, agar meringankan pekerjaanmu. Nah, maka malaikat ini bertanya kepada dia, ya Allah, izinkan aku untuk bertemu kepada Nabi Idris alaihissalam. Maka bertemanlah Nabi Idris dengan malaikat penjaga matahari ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian malaikat ini tadi berkata, ya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku begini dan begini. Beliau lalu berbicara kepada malaikat maut sehingga amal beliau semakin bertambah banyak. Setelah itu malaikat membawa beliau di antara kedua sayapnya, ya. Selanjutnya malaikat naik bersama beliau, bersama Nabi Idris maksudnya, ke langit
Setelah sampai di langit keempat, malaikat itu disambut oleh malaikat maut. Selanjutnya malaikat itu memberitahukan kepada malaikat maut yang telah ia bicarakan dengan Idris. Malaikat maut bertanya, manakah Idris? Malaikat itu menjawab, ada di belakang punggungku. Malaikat maut berkata, sungguh menakjubkan, aku diutus menemui Idris untuk mencabut nyawanya. Lalu difirmankan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit yang keempat. Maka aku menjawab, bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya sementara aku berada di langit keempat dan Idris berada di bumi. Nah, setelah itu malaikat maut mencabut nyawa Idris di sana di langit keempat. Demikianlah sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi malaikat maut ya, ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Ya, ini riwayat dan ini pendapat yang paling sahih ya, riwayat yang paling sahih dari beberapa kitab yang saya baca, termasuk di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir juga. Riwayat ini yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, dari Ibnu Abbas daripada Ka'ab. Nah, hadirin jamaah sekalian, malaikat Jibril malaikat maut kemudian bertanya, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut Nabi Idris di langit yang keempat. Maka dia bingung, bagaimana aku akan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat, padahal Nabi Idris ada di bumi, ya. Maka ketika dia bertemu dengan Nabi Idris, baru dia sadar bahwasanya Allah mencabut itu di langit yang keempat, karena memang Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam sampai ke langit yang keempat dan dicabut nyawanya ketika dia di langit yang keempat.